Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, pagi ini kami datang lagi kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Bagaimanapun kondisi kami, apapun yang kami bawa ke dalam ruangan ini, Tuhan, Engkau tolong kami untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar saat ini hanya ada diri kami sendiri dengan Tuhan saja. Tenangkan hati pikiran kami ya Tuhan. Kami mau mendengar Engkau bersabda kepada kami. Berbicaralah kepada hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 23 Februari yang lalu seorang jemaat kita dipanggil Tuhan yaitu Saudari Rina. Ya. Pada waktu ibadah kedukaan itu berlangsung, saya mendengar bagaimana keponakan-keponakannya bersaksi. Ya. Ada yang keponakan dari Amerika jauh-jauh datang untuk hadir di dalam ibadah kedukaan II mereka. Dan saya berpikir, wah ini hubungan yang tidak dangkal. Ya. Artinya seorang keponakan hadir di dalam kedukaan II menghabiskan waktu, uang karena dari Amerika ya, waktu, uang, tenaga, pikiran untuk hadir di dalam kedukaan II-nya. Dan waktu saya mendengar kesaksian-kesaksian dari keponakan, saya menemukan hubungan mereka bukan hubungan seperti II dengan keponakan saja, bukan. Tapi lebih dalam dari itu. Ya betul ya Andrew ya. Andrew ya salah satu keponakannya. II-nya membantu antar jemput ya keponakannya pulang sekolah waktu masih di Malang ya. Lalu kemudian juga sering membantu dalam banyak hal ya. Hubungan mereka sangat baik sekali. Sampai-sampai keponakan rela mau pulang mengorbankan banyak hal untuk hadir dalam ibadah kedukaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita, kalau ada orang yang berjasa terhadap kita, kita pasti akan ingat, kita pasti akan berusaha membalas budi, kita pasti akan berusaha menyenangkannya. Semakin intim hubungan itu, semakin kita berusaha atau bersedia, rela untuk memberikan semua yang bisa kita berikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam hidup kita. Dalam kitab Korintus mengatakan kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Namun permisi tanya, kita yang telah menerima anugerah Tuhan, bagaimana perlakuan kita terhadap Tuhan? Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Firman Tuhan yang baru saja dibacakan tadi dari Yohanes 7 ayat 37 sampai 52. Dengan latar belakang waktu itu orang Yahudi merayakan hari raya Pondok Daun. Singkatnya hari raya Pondok Daun itu memperingati orang Israel leluhur nenek moyang mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Berpindah dari satu padang gurun ke padang gurun yang lain. Berkemah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan Tuhan terus memelihara mereka. Di dalam kitab Keluaran mencatat selama 40 tahun mereka pakaian mereka tidak pernah rusak. Kasut mereka tidak pernah diganti, tidak pernah rusak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
mereka merayakan pemeliharaan Tuhan. Dan di hari raya Pondok Daun itu, imam besar akan membawa para pengikutnya pergi ke satu mata air Gihon untuk mengambil air lalu ditaruh di dalam kendi emas. Setelah itu dibawa kembali ke bait Allah. Kemudian dari kendi emas di dalam air itu dituangkan lewat corong dari perak turun ke tanah. Menandakan, mengingatkan kepada orang Israel bagaimana pada waktu mereka di padang gurun tidak ada air, Tuhan mengeluarkan air dari batu untuk mereka. Dan dalam kondisi seperti inilah Tuhan Yesus di hari yang ke-8 berkata, "Akulah air hidup. Barang siapa yang haus, datang kepadaku dan minum, maka dia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu kalau haus kita perlu minum, ya. Ini tidak bisa dipungkiri, ya. Di dalam kehidupan kita ada banyak sekali yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang tidak pernah seolah-olah tidak pernah terpuaskan. Seperti kita masuk ke restoran Bapak Ibu pada waktu masuk di restoran kita melihat, wah makanannya itu sangat lezat kelihatannya. Dari gambar kelihatannya, wah sangat menyenangkan ya, sangat enak kelihatannya. Mungkin pada waktu makan enak, tapi setelah selesai makan kita akan terus menerus merasa haus, betul tidak? Karena apa? Banyak micinnya ya, menarik sekali. Ya. Tapi setelah makan haus sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ditawarkan di dunia ini seperti micin-micin dalam makanan. Kita nikmati seolah tidak pernah akan cukup Bapak Ibu. Ada satu mobil pengen punya 2 mobil, punya 2 mobil pengen punya 3 mobil. Dari merek yang biasa-biasa sampai merek yang paling mahal. Ada satu rumah kecil tidak cukup rasanya, perlu satu rumah besar lagi. Satu rumah besar tidak cukup, perlu mau 2 rumah. Ya. Itu Bapak Ibu, kita selalu merasa tidak akan pernah terpuaskan. Dahaga kita itu seolah-olah terus menerus merongrong kita. Apa yang terus merongrong kita? Harta, cinta, ketenaran, kekuasaan. Semua ini terus menerus merongrong kita. Tuhan Yesus mengundang kita, datang kepada saya. Saya akan memberikan kepuasan dari dahagamu. Saya akan menolongmu untuk keluar dari kehausanmu. Itu yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Datang kepada Dia. Slide. Lalu kemudian dikatakan terima janjinya. Tuhan Yesus mengatakan maka akan ada air hidup diberikan kepadamu. Air hidup Tuhan Yesus sendiri, Yohanes sendiri menjelaskannya kepada kita di dalam ayat yang ke-39. Yaitu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendiri yang akan menolong kita untuk bisa mengatasi dahaga di dalam dunia ini. Roh Kudus yang akan membawa kita untuk terus menerus datang kepada sumber air hidup itu. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk semakin datang mendekat kepada Tuhan. Dan setelah pernyataan-pernyataan ini, lalu kemudian ada reaksi-reaksi dari berbagai orang tentang Tuhan Yesus. Ada yang menganggap Tuhan Yesus itu sebagai seorang nabi. Ada yang mengatakan dia adalah Kristus. Tapi ada juga yang mengatakan dia bukan Kristus. Ada yang mengatakan dia adalah pribadi orang yang harus ditangkap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana reaksi dari para pemimpin-pemimpin? Yang pertama, orang Farisi. Mereka mengutus para penjaga-penjaga sebenarnya untuk menangkap Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Penjaga-penjaga ini kembali dengan tangan kosong.
tidak menangkap Tuhan Yesus. Waktu ditanya oleh orang Farisi, loh mana Yesusnya? Mereka mengatakan, belum pernah ada orang yang berbicara seperti dia. Lalu artinya apa? Artinya penjaga-penjaga ini tidak berani menangkap Tuhan Yesus. Itu karena perkataan Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa. Artinya tidak ada orang yang berkuasa atas perkataannya seperti Yesus ini. Maka mereka tidak menangkap Tuhan Yesus. Lalu apa respon dari orang Farisi? Orang Farisi mengatakan, apakah kamu juga disesatkan? Atau istilahnya kamu ini sudah dihipnotis ya. Kamu sudah disesatkan. Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi ini ingin menangkap Tuhan Yesus, padahal mereka adalah pemimpin gereja. Mengapa mereka ingin menangkap Tuhan Yesus? Sejak Tuhan Yesus mulai tampil melakukan berbagai macam mujizat, mengajar, pengikut-pengikut Tuhan Yesus semakin banyak. Orang-orang yang dulu pengikut-pengikut tradisi Yahudi sekarang pelan-pelan beralih kepada Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus jumlahnya semakin banyak. Yang muncul adalah iri hati dari orang Farisi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tidak sedikit pemimpin agama, pemimpin gereja yang membawa jemaatnya bukan datang kepada Tuhan, tetapi justru kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu harus hati-hati. Kalau kita tidak bisa memilah mana pemimpin yang sungguh-sungguh membawa kita kepada Tuhan, bukan kepada pemimpin, kita harus pintar memilah. Dari kalimat yang diucapkan oleh penjaga, yaitu kata-katanya tidak ada seorang pun yang seperti dia. Artinya apa? Dia mengindikasikan kata-kata firman Tuhan yang berkuasa. Dengan firman Tuhan kita bisa membedakan mana pemimpin gereja yang sungguh-sungguh membawa kita kepada Tuhan. Mana pemimpin yang gereja yang membawa kepada dirinya sendiri. Mari kita mengoreksi diri. Jangan sampai kita ke gereja mengikut pemimpin gereja bukan mengikut Tuhan. Kalau demikian kita sudah disalah arah. Dibawa ke arah yang salah. Datang ke gereja. Pemimpin gereja memang dipakai oleh Tuhan untuk membawa jemaat, tetapi bukan kepada diri mereka sendiri, tetapi kepada Tuhan. Yang kedua, respon dari pemimpin gereja, percakapan antara orang Farisi dengan Nikodemus. Dikatakan bahwa Nikodemus ini adalah Nikodemus yang dulu pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 3 mencatat Nikodemus ini pergi mencari Tuhan Yesus pada malam hari. Waktu itu dia masih belum berani, masih takut-takut. Tapi saat ini dia mulai berani membela Tuhan Yesus. Dengan kata-kata kalimat yang tersirat. Apakah hukum Taurat menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya? Ini adalah kalimat pembelaan Nikodemus kepada Tuhan Yesus. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang muncul dari Galilea. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus bukan lahir di Galilea. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Tetapi apa yang orang Farisi katakan tentang Tuhan Yesus itu sudah salah.
Walaupun mereka tahu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, tetapi mereka membawa Nikodemus untuk berpikir di arah yang salah. Demikian juga pemimpin gereja. Jikalau tidak membawa jemaatnya datang kepada Tuhan, pemimpin gereja akan berusaha menghilangkan atau mengarahkan dengan Alkitab, mengarahkan jemaatnya dengan cara yang salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mohon Tuhan menolong setiap kita. Bagaimana perlakuan kita terhadap Tuhan? Di awal tadi Tuhan Yesus memperkenalkan diri, Dia adalah sumber air hidup yang bisa memuaskan setiap dahaga, yang bisa memuaskan segala rasa ketidakpuasan kita. Saat kita datang kepada Dia, kita memohon Dia untuk memuaskan kita. Yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa membawa kita untuk lepas dari dahaga yang ada di dunia ini. Bagaimana perlakuan kita kepada Dia? Bagaimana sikap kita terhadap Dia? Pada saat kita datang kepada Dia, Dia tidak pernah menolak kita. Bagaimana sikap kita terhadap Dia? Pertanyaannya bagi kita, siapakah Tuhan bagi saudara dan saya? Itu akan menentukan bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Siapakah Tuhan bagi saudara dan saya? Siapakah Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya? Di mana posisi Dia di dalam hidup saudara dan saya? Itu akan menentukan bagaimana kita memperlakukan Dia. Itu akan menentukan apakah kita takut akan Dia atau takut kepada manusia. Mungkin pada saat hidup kita lancar kita bisa mengatakan takut akan Tuhan. Tetapi pada saat kita menghadapi tantangan kehidupan, di mana kita harus memilih takut untuk Tuhan atau takut akan manusia, itu tergantung seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan akan menentukan bagaimana perlakuan kita terhadap Tuhan. Seberapa pengorbanan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Permisi tanya Bapak Ibu, siapakah Tuhan Yesus di dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Apakah Dia hanya Tuhan yang kita butuhkan seperti Doraemon kalau anak-anak ya, diperlukan tinggal diambil dari kantongnya saja. Atau Dia sungguh-sungguh Tuhan yang dicatat di dalam firman Tuhan, yang mengasihi manusia, yang mati di atas kayu salib menggantikan Bapak, Ibu dan saya. Jikalau Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita, yang kita akui, yang kita kenal adalah Tuhan yang sudah mati bagi kita, menggantikan kita di atas kayu salib, maka kita pun akan rela memberikan seluruh hidup kita kepada Dia. Kita juga akan rela memberikan yang terbaik untuk Dia, karena kita tahu Dia pantas, Dia layak untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mendengar ada orang yang berkata demikian ya. Dia mengatakan, Laoshi, sejak saya ikut Tuhan, saya ke gereja, nasib saya sangat sial. Ya. Kerja apapun tidak lancar. Sudah Laoshi, untuk apa saya ikut Tuhan ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu saudari ini berkata seperti ini, saya tiba-tiba ingat akan satu ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Reverend Edmund Chan. Dia mengatakan tidak sedikit orang Kristen itu menganggap Tuhan itu sebagai tombol ajaib. Ya. Salah satu tombol dari sekian banyak agama di dunia, pemimpin tokoh agama di dunia,
Jadi dia akan coba, tombol ini nggak bisa ya, nggak bekerja. Pencet tombol yang ini, bekerja. Pencet tombol agama ini, bekerja. Kalau tidak bekerja, sudah ditinggalkan. Jadi Tuhan Yesus dianggap sebagai salah satu tombol ya. Dipencet bekerja, oke. Kalau tidak bekerja, sudah bye-bye saja. Bapak Ibu yang terkasih, siapakah Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Apalagi di zaman ini Bapak Ibu, dunia semakin hari semakin sulit. Iman kita untuk tetap setia akan semakin hari semakin tertantang. Bapak Ibu baca berita-berita, bagaimana pemimpin negara A, pemimpin negara B membuat kebijakan-kebijakan yang membuat rakyatnya bingung ya. Dan iman kita semakin hari semakin diuji. Apakah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan atau tidak? Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi kesusahan tantangan hidup, apakah kita masih tetap memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita? Atau kita lebih melihat kondisi lingkungan kita. Ya, kondisi sekarang sulit, ya sudah. Terhadap Tuhan biasa-biasa saja. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Bagaimana sikap hidup kita, sikap kita terhadap Tuhan. Mohon Tuhan menolong kita untuk terus-menerus merenungkan dan sungguh-sungguh menghidupinya. Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang seperti di tombol yang kita pencet sesuka kita. Tapi Tuhan yang dari sorga turun ke bumi untuk mati menggantikan Bapak Ibu dan saya. Tuhan yang pantas kita persembahkan seluruh hidup kita. Tuhan yang layak menerima penghormatan, pemberian yang terbaik dari hidup kita. Mari saat ini saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu kedua tadi. Sambil kita merenungkan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita dan bagaimana respon kita. Mohon Tuhan mengoreksi hidup kita. Lagu kedua tadi ya. Tidak usah, tidak apa-apa. Kita bacakan dulu syair lagu ini ya Bapak Ibu. Bacakan aja dulu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada berhenti. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Apakah kita tega memberikan yang sisa-sisa untuk Tuhan? Apakah kita tega lebih takut kepada manusia kemudian berdosa kepada Tuhan? Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Jikalau di dalam hidup kita selama ini kita
lebih memprioritaskan kedagingan kita daripada Tuhan. Kita lebih memilih untuk hidup nyaman, tetapi berdosa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan ampuni kita. Jikalau kita terus-menerus merasa tidak pernah puas akan segala keadaan kita, akan segala yang kita miliki, dan kita terus-menerus berputar di dalam ketidakpuasan itu, hingga kita berbuat dosa kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan ampuni kita. Dan kita berjanji mau datang kepada sumber air hidup itu. Datang kepada Dia setiap hari di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan. Hubungan yang intim yang dibangun dengan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih pagi ini kembali firman-Mu mengingatkan kami. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau adalah sumber mata air hidup yang tidak pernah akan berhenti di tengah-tengah kehausan kami yang terus-menerus merongrong kami. Tetapi Engkau selalu siap sedia menerima kami. Kami tahu ini ya Tuhan, secara pengetahuan kami tahu. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam praktek di dalam hidup sehari-hari, kami lebih suka tergoda oleh arus-arus dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Sehingga sadar atau tidak sadar, kami telah berdosa, kami telah mendukakan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami agar kami tidak menyalahgunakan kebaikan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin karena kami menuruti kedagingan kami, sehingga kami telah memperlakukan Tuhan dengan tidak layak, tidak pantas. Kadang-kadang mungkin kami juga malu Tuhan untuk mengakui Engkau di depan orang-orang yang belum mengenal Engkau demi keuntungan-keuntungan pribadi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kadang-kadang kami juga malas datang kepadamu terlebih dahulu. Karena kesibukan-kesibukan sehari-hari kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kadang-kadang kami memikirkan diri kami, memberi kami lebih daripada memberi kepada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Perbaharuilah kami ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan Engkau. Kami ingin Tuhan mengasihi Engkau dengan lebih dalam lagi. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Dari hal yang paling kecil yang kelihatannya tidak diperhitungkan, sampai hal-hal yang paling besar, Tuhan ingatkan kami selalu. Agar kami tidak melupakan Engkau. Agar kami tidak memperlakukan Engkau dengan cara yang tidak layak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.